muhasabah itu kata dasarnya adalah hasaba yuhasibu muhasabatan. Hasabah itu artinya memperhitungkan. Muhasabah itu dalam bahasa Arab modern itu sama dengan accounting. Tapi yang kita maksudkan dalam pembahasan kita pagi ini bukan soal accounting tentu saja, tapi soal muhasabatun nafs. Bagaimana kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Muhasabah itu konsepnya adalah qabla al-amal atau ba'da al-amal, atau qabla al-amal wa ba'da al-amal. Kalau kita memuhasabah, itu yang kita lakukan adalah qabla al-amal. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita evaluasi dulu. Sesuatu itu pernah kita lakukan atau tidak? Setelah kita menyadari, mengetahui bahwa sesuatu itu sudah pernah kita lakukan, kita evaluasi apakah ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang belum pas yang kita lakukan. Lalu ke depannya, ketika kita mau melakukan hal yang sama, apa yang harus kita lakukan? Itu adalah muhasabah qabla al-amal. Tapi nanti kita bisa lihat juga muhasabah itu dalam konteks ba'dal amal, setelah melakukan, setelah mengerjakan. Misalkan amal itu adalah amal yang baru kita kerjakan, kita belum pernah mengerjakan sebelumnya, itu bisa kita muhasabah, kita introspeksi, kita evaluasi sampai sejauh mana yang kita lakukan, apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai, itu kita evaluasi, kita introspeksi sampai kemudian kita menemukan, oh ya, di sini kekurangannya, oh ini yang harus ditambal, oh ini sesuatu yang kita perlu tingkatkan untuk kepentingan ke depan. Ini adalah muhasabah. Atau muhasabah itu di dua-duanya, bisa kita lakukan sebelum melakukan sesuatu qabla al-amal, atau bisa kita lakukan hanya setelah melakukan sesuatu, itu juga muhasabah. Tapi bisa juga kita melakukan muhasabah itu sebelum dan sesudah. Kalau itu penjelasan secara konsepnya soal muhasabah, bagaimana dengan muraqabah? Apa itu muraqabah? Muraqabah itu ya kita mencek, kita cek apa yang sedang kita lakukan ini. Dalam konteks kita sekarang berada di bulan Ramadan, kita harus muraqabah. Sebelum Ramadan muhasabah, nanti setelah Ramadan muhasabah. Tetapi saat Ramadan yang kita harus lakukan adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi, memantau perkembangan day to day-nya yang kita lakukan dalam kegiatan Ramadan ini, daily activities kita dalam bulan Ramadan ini. Benarkah apa yang kita lakukan ini? Soal muhasabah ini bisa kita temukan di surah Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat." Hendaknya ya, tiap jiwa kita ini, manusia ini terus memperhatikan, terus melihat, ya, terus introspeksi, terus kontrol, ma qaddamat lihat. Apa yang nanti kita bisa persiapkan untuk hari esok. Apa yang dimaksud dari esok ini? Macam-macam penjelasannya, ya. Hari esok bisa ya hari-hari yang ada di dunia yang belum kita lewati. Tapi hari esok ada penjelasannya, ini untuk kepentingan akhirat nanti. Maka nanti dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang selalu memuhasabah dirinya, mengecek, mengintrospeksi. Kita tadi sudah melaksanakan sholat, sudah benar enggak sholat kita? Ketika kita sholat, pikiran kita hadir enggak? Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala enggak? Seolah-olah Allah ada di hadapan kita enggak? Wa amila lima ba'dal maut, ya. Orang yang cerdas selain memuhasabah dirinya, yang kedua adalah dia memilih melakukan amal-amal yang orientasinya ba'dal maut, setelah kematian. Kontrolnya dalam pembicaraan soal muhasabah ini, apakah kita patuh kepada nafsu atau kita memenangkan pertarungan melawan nafsu? Kalau kita mengikuti keinginan nafsu, itu artinya kita kalah, itu artinya kita lemah, itu artinya kita bukan termasuk orang yang al-kayyis tadi. Wa tamanna 'ala Allahil amani, itu yang kedua. Sifat dari seorang yang lemah, kata Rasulullah SAW, dalam konteks muhasabah ini, dia mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan-harapan yang kosong. Kenapa disebut harapan-harapan yang kosong? Karena dia tidak mengamalkan apapun, tidak melakukan amal soleh apapun, tapi dia ingin ini, ingin itu, ingin masuk surga dan seterusnya, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak bisa begitu. Kita cek apakah sesuatu itu, pekerjaan tertentu, aktivitas tertentu,
itu ketika ditinggalkan lebih baik daripada ketika melakukan, yang kita pilih adalah kita tinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Tapi semuanya niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep muraqabah itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapan kita. Yang kita hadirkan dalam diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memantau kita. Kalau itu tidak berhasil, kata hadisnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak berhasil menghadirkan Allah di dalam ibadah-ibadah kita, pastikan bahwa Allah selalu memantau kita, melihat kita. Di situ kita harus hati-hati, dimanapun, kapanpun kita berada. Sesungguhnya innallaha ma'ana, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ini konteksnya bukan hanya dalam konteks pengawasan saja, tapi dalam konteks permintaan, permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus paham ini. Soal muhasabah, soal muraqabah, Umar bin Al-Khattab menyampaikan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, koreksi diri kita, introspeksi diri kita sebelum kita dihisab.